Merdeka, kata itu sering kita dengar tiap 17 Agustus. Tapi coba jujur sebentar, siapa yang benar-benar merdeka? Rakyat kecil, petani yang tanahnya digusur demi proyek tambang, nelayan yang lautnya dikuasai korporasi, atau buruh yang keringatnya dibeli murah, lalu ditukar dengan janji palsu. Lucunya, kita sering menuding Belanda sebagai penjajah. Padahal, hari ini, wajah penjajah jauh lebih rapi. Mereka tidak pakai seragam VOC, tapi jas mewah, mobil dinas, dan kontrak investasi. Bedanya, dulu company bawa bedil, sekarang mereka bawa pasal, undang-undang, dan aparat. Kita suka bilang jangan sampai dijajah lagi. Hei, buka mata, penjajahan tidak pernah pergi. Ia hanya berganti kostum, dan parahnya, kali ini yang ikut main justru mereka yang kita sebut wakil rakyat. Jadi, siapa sebenarnya musuh bangsa ini? Orang asing, atau orang kita sendiri yang menjual negeri diam-diam? Di Banten, abad ke-19, petani dipaksa meninggalkan sawah mereka untuk menanam tanaman ekspor. Lapar menjadi harga dari keuntungan kolonial. Lebih dari seabad berlalu, cerita itu bergema kembali. Konflik agraria, penggusuran, dan warga yang kehilangan tanah atas nama investasi. Di Jawa Tengah, Samin Surosentiko menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Bagi penguasa, ia dianggap pengacau. Tapi hari ini, semangat yang sama terlihat pada warga Kendeng. Mereka menolak pabrik semen, karena Gunung Kapur bukan sekadar batu, tapi sumber air kehidupan. Di Ombilin, buruh tambang diperas untuk menghasilkan batu bara bagi mesin industri Belanda. Kini, para buruh tambang nikel di Sulawesi menghadapi cerita mirip. Kerja keras, upah minim, keselamatan diabaikan, sementara keuntungan mengalir ke segelintir pihak. 3 peristiwa, 3 zaman berbeda, tapi pola yang sama. Rakyat bekerja, penguasa dan pemodal menikmati hasilnya. Sebuah kontinuitas yang jarang diajarkan dalam kelas sejarah. Konflik antara rakyat dan kekuasaan hari ini sering dipoles seolah hanya persoalan administrasi tanah atau kesalahpahaman hukum. Padahal, di lapangan, ia adalah perang sunyi antara yang lemah dan yang punya kuasa. Bayangkan di Kendeng, warga bertahun-tahun menolak pabrik semen. Mereka tahu, ketika pegunungan digali, air akan hilang, sawah mereka kering, dan hidup mati generasi berikutnya terancam. Tetapi di atas kertas, keberatan mereka hanya dianggap penghalang investasi. Apa bedanya dengan logika kolonial ketika rakyat Jawa dipaksa tanam kopi demi menyelamatkan kas Belanda? Hanya bungkusnya yang berubah, tapi nyawanya sama. Rakyat harus tunduk. Atau lihat buruh tambang di Sulawesi. Mereka bekerja di bawah kilatan lampu alat berat, menggali nikel yang katanya emas baru untuk dunia. Nikel ini dibutuhkan untuk mobil listrik di Amerika dan Eropa, simbol peradaban hijau modern. Tapi di tanah asalnya, buruh justru hidup dalam kabut debu, upah murah, dan kecelakaan kerja yang nyaris dianggap wajar. Sementara perusahaan mencatat laba triliunan, keluarga buruh menunggu dengan cemas di rumah, berharap kepala keluarganya bisa pulang tanpa tubuh terbujur kaku. Konflik lain muncul di Papua. Tanah adat dipatok, hutan dijadikan konsesi sawit atau tambang emas. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset, ia adalah roh leluhur, kehidupan itu sendiri. Tapi di mata birokrasi, tanah adat hanyalah koordinat di peta, siap dipindahkan tangan lewat tanda tangan pejabat. Ketika protes datang, aparat diturunkan. Suara masyarakat dianggap ancaman, bukan peringatan. Inilah wajah konflik hari ini. Rakyat melawan bukan dengan senjata, melainkan dengan tubuh dan suara mereka sendiri. Tapi lawannya terlalu besar, perusahaan raksasa, pemerintah, bahkan sistem global yang menopang kapitalisme modern. Yang menyakitkan, narasi resmi selalu memihak pada yang berkuasa. Di masa kolonial, rakyat yang menolak dipanggil pemberontak. Kini, mereka yang protes dicap anti pembangunan atau anti investasi. Labelnya berganti, tapi logika yang menindas tidak pernah benar-benar pergi. Konflik ini bukan sekadar benturan kepentingan, ia adalah benturan pandangan hidup antara mereka yang melihat tanah, air, dan manusia sebagai komoditas,
dengan mereka yang melihatnya sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Masalahnya, konflik ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia melahirkan komplikasi yang merambat jauh ke dalam sendi kehidupan rakyat. Ambil contoh agraria, saat tanah hilang, petani bukan hanya kehilangan sawah, ia kehilangan pondasi hidup, sumber pangan, dan bahkan martabat. Anak-anak mereka terpaksa putus sekolah karena biaya tak ada, keluarga tercerabut dari akar tradisi karena tanah leluhur berubah jadi pabrik atau tambang. Apa yang awalnya sekadar konflik tanah berkembang jadi lingkaran kemiskinan turun-temurun. Buruh tambang pun hidup dalam komplikasi yang sama kelamnya. Ketika paru-paru mereka hancur oleh debu, tak ada jaminan kesehatan memadai. Ketika tubuh mereka rapuh karena kerja paksa terselubung, keluarga harus menanggung beban. Akibatnya, buruh terjebak. Mereka tahu pekerjaan itu merusak hidup, tapi tanpa itu, dapur tak akan berasap. Komplikasi ini melahirkan generasi yang mewarisi utang sosial dan lingkungan, bukan kesejahteraan. Masyarakat adat menghadapi luka lebih dalam. Ketika hutan ditebang, mereka bukan hanya kehilangan sumber pangan atau obat tradisional, mereka kehilangan bagian dari identitas. Budaya yang diturunkan ratusan tahun mendadak tak relevan, karena tanah yang menjadi pusat kehidupan mereka dirampas. Akhirnya, generasi muda tercerabut dari tradisi, terlempar ke kota tanpa keterampilan, hanya untuk kembali menjadi buruh murah di rantai kapitalisme global. Komplikasi juga terjadi pada level negara. Negara-negara kaya sumber daya justru terjebak dalam kutukan sumber daya. Emas, nikel, sawit, gas semuanya keluar dari tanah kita, tapi keuntungan lari ke luar negeri atau ke kantong segelintir elit. Hasilnya, ketimpangan sosial makin lebar, konflik makin mengeras, dan kepercayaan rakyat pada negara makin rapuh. Inilah yang membuat kolonialisme hari ini terasa lebih licin. Ia tidak selalu hadir dengan senjata, melainkan lewat struktur yang tampak sah, regulasi, kontrak bisnis, bahkan program pembangunan. Tapi dampaknya sama, komplikasi yang menghancurkan masa kini sekaligus merampas masa depan. Dan yang paling menyakitkan, luka ini diwariskan. Anak-anak yang lahir hari ini mewarisi beban konflik yang tidak mereka pilih. Mereka tumbuh dalam dunia yang tanahnya sudah habis, lingkungannya rusak, dan peluangnya sempit. Inilah komplikasi kolonialisme modern, hantu lama dengan wajah baru, yang terus menghantui generasi berikutnya. Setelah menatap semua luka itu, pertanyaan penting muncul, apakah ada jalan keluar? Resolusinya tidak sederhana, sebab konflik ini bukan sekadar soal lahan atau upah, melainkan soal cara kita memahami sejarah. Selama kita terus percaya bahwa pembangunan hanya berarti pertumbuhan angka ekonomi, maka rakyat kecil akan selalu dikorbankan. Pertama, kita perlu kejujuran sejarah. Kolonialisme tidak boleh lagi diceritakan sebatas warisan jalan raya atau gedung-gedung tua. Ia harus dibuka sebagai sistem penindasan yang jejaknya masih nyata. Hanya dengan jujur pada masa lalu, kita bisa memahami mengapa ketidakadilan hari ini terus berulang. Kedua, keberpihakan politik. Negara tidak bisa terus berdiri di sisi modal dan mengabaikan warganya. Petani yang mempertahankan tanah, masyarakat adat yang menjaga hutan, buruh yang menuntut upah layak, mereka bukan penghambat pembangunan. Mereka adalah penjaga kehidupan. Jika negara memilih mengabaikan mereka, maka negara itu sedang mengulang logika kolonial. Ketiga, solidaritas publik. Sejarah membuktikan, perlawanan rakyat tidak pernah lahir dari ruang kosong. Perang Diponegoro, gerakan Samin, perlawanan buruh, semua bertahan karena ada solidaritas. Di era sekarang, solidaritas bisa berarti menyebarkan informasi, mendukung advokasi, atau sekadar menolak narasi tunggal yang selalu memihak pada kekuasaan. Resolusi bukan berarti luka langsung sembuh. Ia lebih mirip peta jalan, mengakui luka, menghentikan pola penindasan, dan membangun sistem baru yang lebih adil. Kita tidak bisa berharap semua selesai dalam semalam. Tapi satu hal jelas, selama kita bungkam, logika kolonial akan terus hidup dalam wujud yang lebih halus. Maka tugas kita sederhana, tapi mendesak, membuka mata, menolak lupa, dan berdiri bersama mereka yang selama ini dipaksa diam. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu.
Ia adalah cermin dan kita harus berani menatapnya, meski pahit. Sejarawan Walter Rodney mengatakan Eropa tidak bisa berkembang tanpa mengandalkan eksploitasi Afrika, Asia, dan Amerika. Kalimat itu seakan jadi pengingat bahwa kesejahteraan satu pihak sering dibangun di atas penderitaan pihak lain. Itulah mengapa kita harus terus mengingat sejarah gelap kolonialisme bukan untuk menumbuhkan kebencian, tapi untuk memahami akar dari ketidakadilan yang masih ada hari ini. Sejarah gelap kolonialisme bukan untuk disimpan, tapi untuk diingat, agar kita tidak lagi menjadi korban, dan agar keadilan tidak selamanya hanya menjadi janji kosong.